Saudara, jelang hari pencoblosan, fenomena golput atau golongan putih semakin santer terdengar dan menjadi satu kerawanan yang dapat mencederai kualitas tata laksana pemilihan umum. Lalu seperti apa fenomena golput jelang pemilu 2024 kali ini dan apa saja antisipasi untuk menekan angka golput? Berikut kami hadirkan reportase selengkapnya untuk Anda. Jadi target partisipasi KPU DIY untuk pemilu 2024 adalah sebesar 85%. Ya. Ini lebih tinggi dari target nasional gitu, karena 2024 adalah di angka 82. Ya, sehingga kita optimis bahwa partisipasi di DIY akan meningkat. Upaya yang kami lakukan tentu bekerjasama dengan banyak pihak. Kami tidak bisa kerja sendiri, terutama untuk memastikan masyarakat DIY terpapar informasi. Semua stakeholder terlibat dalam proses memastikan informasi ini. Ya, ini tujuannya untuk menekan angka golput tentu saja ya. Golput secara administrasi kami optimis bisa menekan ini. Tetapi kalau golput secara pilihan, tentu upaya yang kami lakukan beda. Terus melakukan dialog gitu ya, sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih, pentingnya proses demokrasi, bahwa pemilu adalah sarana untuk pergantian kepemimpinan nasional yang legal. Itu juga bagian dari proses demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia dan harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Golput atau golongan putih, sebuah istilah yang merepresentasikan kelompok masyarakat yang enggan memberikan suara kepada kontestan yang berlaga pada pesta demokrasi di Indonesia. Dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, golput dan partisipasi pemilih selalu menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Berkaitan dengan partisipasi pemilih, data Badan Pusat Statistik menyebutkan secara nasional partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 mencapai 81%. Angka ini diklaim Komisi Pemilihan Umum sebagai yang tertinggi sejak pemilu 2004 lalu. Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia terkait partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 diasumsikan sebagai angka yang mengukur jumlah pemilih yang datang ke TPS pada saat hari pencoblosan dan bukan mengukur kualitas suara dari para pemilih. Pertanyaan pun muncul, tingginya angka partisipasi pemilih tersebut apakah juga diikuti dengan membaiknya kualitas demokrasi di Indonesia dan membaiknya kualitas tatanan pemerintahan di Indonesia? Pak Takdir, jika dikaitkan dengan partisipasi pemilih, 2024 ini pemilunya akan seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas. Saya masih percaya secara saintifik bahwa pemilu kita akan tetap tinggi partisipasi politik dari masyarakat kita. Kenapa? Saya punya 3 indikator untuk mengukur itu. Yang pertama, kita diuntungkan dengan sistem pemilu kita yang proporsional terbuka. Artinya, masing-masing caleg itu akan memaksimalkan perolehan suaranya untuk balapan mana yang paling banyak meskipun itu internal partai. Sehingga sistem terbuka ini akan menghabiskan vote yang ada di satu daerah oleh masing-masing caleg. Jadi itu sangat mengoptimalkan partisipasi politik. Kemudian yang kedua indikatornya itu adalah pemilu serentak. Pemilu serentak ini itu sangat memberi nilai yang sangat worth it bagi pemilih untuk datang ke TPS, tidak hanya untuk memilih caleg, calon legislatif atau presiden, tapi saya datang ke sana memilih 5 kartu. Jadi ini sangat worth it bagi calon pemilih. Kemudian yang ketiga itu the meaning atau strategic meaning of the vote. Artinya pemilih itu yang dalam hal ini mayoritas generasi muda itu akan memaknai pemilu besok itu sebagai pemilu yang strategik. Dan ini masing-masing pemilu punya nilai strategiknya masing-masing. Tapi besok itu akan dimaknai oleh generasi muda sebagai pemilu yang sangat menentukan masa depan mereka. Sehingga mereka ada semangat untuk datang ke TPS. Itu keyakinan saya. Nah, kalau pada saat pemilu nanti partisipasi pemilih ternyata cukup tinggi begitu. Apakah kemudian itu diikuti dengan kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik, kualitas demokrasi yang juga membaik, dan juga tataran pemerintahan yang cukup baik, Pak, nanti ke depannya? Harapan kita partisipasi yang besar itu akan menumbuhkan moral politik bagi penyelenggara negara. Oh, ternyata
warga negara saya yang care terhadap politik itu tinggi. Sehingga ini akan mendorong kepada peningkatan governance karena tingginya kepercayaan rakyat kepada yang dipilih, para pemimpin, sehingga pemimpin itu akan meningkatkan kinerja mereka dengan moral yang penuh, dalam arti penuh keyakinan. Coba bayangkan kalau yang memilih itu hanya 50%. Tentu Anda sebagai presiden terpilih misalnya, saya itu jadi presiden cuma separuhnya aja kurang gitu kan. Sehingga Anda nggak pede. Tetapi begitu tingginya pemilih, maka seorang leader akan mempersepsikan dirinya sebagai seseorang yang powerful untuk mengenerate pemerintahan ini. Saya kira itu. Oke. Terakhir Pak, sedikit saja berbicara tentang angka golput, walaupun mungkin sudah cukup partisipasi pemilih di 2019 sudah cukup tinggi dan angka golput sudah cukup ditekan. Tapi apakah berbahaya juga jika partisipasinya tinggi tapi ternyata mungkin kalau bahasa saya adalah partisipasinya semu begitu? Oke. Istilah partisipasi semu sebenarnya itu tidak dikenal secara umum ya di dalam kamus politik kita. Tetapi yang jelas begini, di negara yang sudah terbuka demokrasinya, golput 20% itu masih sehat, Mas. Oke. Masih sehat. Ya. Kemudian kalau partisipasi politik itu sifatnya tidak lagi mobilize, mungkin yang dimaksud semu tadi maksudnya yang dimobilisasi gitu kan. Tetapi negara kita sekarang kan nggak dimobilisasi, semuanya adalah autonomous atau independent participation, sehingga kualitasnya saya tidak meragukan. Karena siapa sih yang bisa memaksa sekarang gitu kan? Oleh karena itu saya optimis bahwa kualitas demokrasi yang akan datang itu akan naik. Meskipun banyak kritik, tetapi sebenarnya kritik pro kontra itu bagian dari the nature of democratic curriculum. Jadi itu kurikulum demokrasi yang biasa dan itu sangat natural. Menggunakan hak suara saat hari pencoblosan merupakan tugas kita sebagai masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Namun jangan lupa menggunakan hak suara dengan bijak merupakan tanggung jawab besar. Karena dari satu suara kita, nasib bangsa 5 tahun ke depan akan ditentukan. Aryo Bagus, Seta Raspati melaporkan.